Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Naufal dengan NIM 13026200116 dari Prodi Pendidikan Fisika 2020. Nah, pada kesempatan ini saya akan membuat video guna memenuhi salah satu nilai tugas dari mata kuliah Penilaian Pembelajaran Sains dengan dosen pengampu Dr. Andreas Hanjoko Permana MSI serta Prof. Dr. Yeti Supriyati MPD. Baik, selanjutnya saya izin share screen bentuk soalnya. Nah, jadi anak-anak, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai soal tes diagnostik dalam bentuk soalnya 5 tier untuk mata pelajaran fisika SMA, kelas 11 pada kurikulum 2013. Nah, KD yang akan kita bahas yaitu KD 3.2, yaitu menganalisis sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensinya, menganalisis penerapan sifat elastisitas dalam kehidupan sehari-hari dengan pemahaman hukum. Nah, untuk materinya, yaitu materi elastisitas dan hukum. Sedangkan indikator soal atau kisi-kisi yang akan kita bahas yaitu disajikan ilustrasi dan narasi yang menyatakan adanya hubungan penambahan gaya atau F dan pertambahan panjang atau delta X. Nah, peserta didik diharapkan dapat mengetahui dan menentukan nilai konstanta elastisitasnya. Nah, untuk bentuk soalnya, yang seperti tadi saya sudah bilang, yaitu tes diagnostik 5 tier. Sejauh ini, apakah ada pertanyaan anak-anak? Baik, kalau belum ada, saya lanjut. Di sini ada contoh soalnya. Perhatikan gambar berikut. Shock breaker pada sepeda motor di atas dirancang untuk meredam guncangan ketika sepeda motor melewati jalan berlubang atau permukaan yang tidak rata. Pengendara yang memiliki massa 55 kg dan motor bermassa 95 kg membuat kita mengetahui gaya beratnya. Gaya berat yang bekerja akan menekan pegas sehingga pegas mengalami mampatan. Akibat sifat elastisitas yang dimilikinya, pegas meregang kembali setelah termampatkan. Perubahan panjang pegas ini bernilai 25 cm yang menyebabkan pengendara akan merasakan osilasi sehingga terasa lebih nyaman, maka didapat nilai konstanta pegas sebesar 6.000 Newton per meter. Nah, itu tadi soalnya anak-anak. Berdasarkan soal tersebut, kita dapat membuat soal tes diagnostiknya. Pada poin 1.1, berdasarkan data tabel di atas, disimpulkan bahwa gaya berat didapat dari, di sini ada pilihan ganda, kalian bisa memilih salah satu jawaban yang menurut kalian paling benar. A. Massa pada pengendara hanya mempengaruhi nilai gaya berat pengendara. B. Massa pada pengendara mempengaruhi nilai gaya berat sepeda motor. C. Massa sepeda motor hanya mempengaruhi nilai gaya berat pengendara. D. Massa sepeda motor mempengaruhi nilai gaya berat pada pengendara. E. Massa pada pengendara dan sepeda motor saling mempengaruhi nilai gaya berat total pada pengendara dan sepeda motornya. Nah, kenapa ini saya kasih warna berbeda dari yang lain? Karena ini sebagai contoh bahwa jawaban ini adalah jawaban yang paling benar. Maka saya berikan tanda sebagai pembeda. Sampai sini apakah ada pertanyaan murid? Belum ada? Oke, baik saya lanjut. Nah, kemudian pada poin yang kedua, 1.2, peserta didik ditanya tingkat keyakinan korelasi jawaban dengan alasan yang peserta didik buat. Nah, ini bisa kalian checklist salah satu dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maksud dari poin terkecil yaitu 0 di sini bahwa kalian itu nggak yakin sama jawaban yang telah saya berikan. Misalkan jawaban yang saya berikan ini kan jawaban benar ya. Nah, kalian nggak yakin tuh korelasi jawaban sama alasannya itu tepat. Nah, mungkin kalian bisa checklist yang 0. Atau kalau kalian sangat yakin akan jawabannya,
Kalian bisa, checklist di poin nomor 5, begitu. Nah, sekarang bisa dilanjut pada poin 1.3. Manakah dari pernyataan berikut yang menjadi alasan dari jawaban yang peserta didik berikan? Nah, di sini juga soalnya pilihan ganda lagi, kalian bisa memilih salah satu dari jawaban, tersebut. Nah, di sini, warna pembeda ini bukan jawaban yang benar, melainkan hanya sebagai pengecoh, gitu. Karena ini kita hanya membahas, jadi asumsikanlah ini jawaban yang benar. Nanti, jikalau ada soal lagi, soal itu bentuknya sama dan kalian bisa menjawab menurut kalian jawaban mana yang paling benar, gitu. Sejauh ini apakah ada pertanyaan? Oke, belum ada. Nah, yang poin 1.4 peserta didik ditanyakan lagi tingkat keyakinan korelasi jawaban dengan alasan yang peserta didik buat. Nah, ini bisa di-checklist seperti tadi. Tapi bedanya kalau tadi kan, kalian hanya men-checklist ya, menurut kalian, korelasi mana yang paling benar gitu dari poin 0 sampai 5. Tapi di sini selain kalian men-checklist, kalian juga ditanyakan alasannya, mengapa kalian men-checklist, misalkan kalian men-checklist poin 5, mengapa alasannya? Ditanyakan juga. Nah, oleh karena itu kalian harus menjelaskan alasannya secara rinci di poin 1.4 ini, begitu. Apakah ada pertanyaan? Oke, belum ada. Nah, terakhir, di poin 1.5, peserta didik ditanyakan dari mana sumber yang digunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, kalian bisa men-checklist di sebelah kanan serta memberikan, angka dari 1 sampai 4 gitu. Misalkan kalian memberikan angka 1 yang artinya kalian hanya mengutip sedikit sumber dari, referensi tersebut. Kalau 4 berarti kalian mengutip banyak banget sumber dari referensi tersebut. Nah, sesungguhnya, bentuk soal tes diagnostik Frontier itu seperti yang tadi kita udah bahas dari 1.1 sampai dengan 1.5. Nah, kemudian ada pembahasan mengenai soal yang tadi kita sudah, ketahui, yang sekarang akan kita bahas. Jadi pada narasi soal sebelumnya diketahui massa pengendara adalah 55 kilogram. Massa motor adalah 95 kilogram. Nah, delta X-nya sama dengan 25 sentimeter yang kita bisa konversi ke dalam meter jadi sebesar 0,25 meter. Nah, yang ditanya itu adalah konstanta elastisitas pegas atau K pegas. Maka, kita bisa cari gaya berat pada pengendara motor terlebih dahulu dengan rumus F pengendara sama dengan M kali G. Nah, kita substitusi, nilai-nilai yang sudah diketahui. M kan massa pengendara sudah diketahui dan gravitasi juga sudah diketahui, yaitu bisa diasumsikan 10 meter per sekon kuadrat. Sehingga gaya pengendara, didapat sebesar 550 Newton. Setelah gaya berat pada pengendara motor diketahui, kita cari tahu gaya berat pada sepeda motornya. Rumusnya sama seperti tadi, F motor sama dengan M kali G. Sehingga didapat gaya berat pada sepeda motor yaitu 950 Newton. Nah, dengan demikian kita mendapatkan gaya totalnya, yaitu menjumlahkan gaya berat pada pengendara motor ditambah gaya berat pada sepeda motornya. Dan didapat gaya total sama dengan 1.500 Newton. Nah, setelah didapat gaya totalnya, maka kita bisa menggunakan hukum Hooke dan mensubstitusikan data-data yang sudah ada. Sehingga, kan seperti yang kita ketahui ya, anak-anak, bahwa hukum Hooke itu rumusnya F sama dengan K dikali X. Nah, karena kita sudah mengetahui F totalnya berapa, K totalnya berapa, dan delta X-nya berapa, maaf, maksudnya karena kita sudah mengetahui F totalnya berapa dan delta X-nya berapa, maka kita bisa mencari K totalnya. Tinggal mensubstitusikan aja. Sehingga K total atau konstanta elastisitasnya didapat 6.000 Newton per meter.
Nah, berdasarkan pembahasan tersebut, anak-anak kita dapat menyimpulkan bahwa masa pengendara dan sepeda motor saling mempengaruhi nilai gaya berat total pada pengendara dan sepeda motornya. Nah, ini seperti yang sudah kita ketahui dan kita sudah cari, masa pengendara 55 kilogram, gaya berat pengendaranya 550 Newton, masa sepeda motor 95 kilogram, gaya berat sepeda motor 950 Newton, dan gaya totalnya 1500 Newton. Nah, dengan demikian, kita dapat menyimpulkan nih bahwa konstanta pegas berbanding lurus dengan gaya total serta berbanding terbalik dengan pertambahan panjang pegasnya. Dengan demikian, untuk menentukan konstanta elastisitas pegas dapat diketahui dengan menggunakan rumus hukum Hooke, yaitu K total sama dengan F total per delta X. Sejauh ini, apakah ada pertanyaan, anak-anak? Saya coba ke atas lagi, biar kalian bisa melihat. Ini bentuk soalnya tadi. Karena 5 tier berarti ada 5 poinnya. Dari 1.1 sampai 1.5. Nah, ini soalnya. Oke. Apakah ada pertanyaan anak-anak? Alhamdulillah kalau cukup jelas. Dengan demikian, pembahasan kita hari ini mengenai soal tes diagnostik 5 tier, materi elastisitas dan hukum Hooke telah selesai. Terima kasih banyak semuanya untuk perhatiannya. Cukup sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.